mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abada. Para jamaah sekalian rahimakumullah, wabil khusus keluarga besar almarhum al-maghfurlah Bapak Jerin bin Bonggang. Malam ini kita sudah berada di Yaum Arafah, hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Hari ini malam Arafah, malam tanggal Arafah. Tadi adalah hari Tarwiyah, tanggal 8 Zulhijjah. Hari ini Sabtu dan besok tanggal 9 Arafah. Malam ini malam Arafah. Di Mekah hari ini sudah Arafah. Besok mereka sudah Idul Adha. Masih saja banyak orang yang bertanya, kenapa kalau kita puasa Arafah di sini besok, padahal mereka di Arafah wukufnya tadi. Kita puasa Arafahnya besok, padahal di Mekah wukuf Arafahnya tadi. Ini masih aja orang bertanya-tanya tentang ini gitu. Setiap tahun mesti diributkan. Meskipun tahun ini NU sama Muhammadiyah sama-sama lebarannya hari Senin. Kalau tahun-tahun yang lalu Muhammadiyah ikut bareng sama Saudi, NU sama pemerintah belakangan. Tapi tahun ini bareng semua. Tahun kemarin ada ribut. Ya karena itu, ini kok Arafah, orang udah Idul Adha, besok kita malah puasa Arafah. Hadirin sekalian, seperti sering saya sampaikan, ibadah itu ada ibadah yang terikat dengan waktu, ada yang terikat dengan tempat, ada yang terikat dengan dua-duanya. Kalau terikat dengan waktu, maka harus sesuai dengan waktu. Kalau terikat dengan tempat, maka tempatnya terikat dengan tempat. Kalau dia terikat dengan tempat, maka dia harus berdasarkan tempat. Misalnya, orang kalau tawaf, tempatnya wajib di Ka'bah yang ada di Masjidil Haram Mekah. Gak bisa ada tawaf ke Pondok Gede, gak bisa. Meskipun di Pondok Gede ada Ka'bah-Ka'bahan, gak bisa ada tawaf di sana. Kenapa? Karena ibadah tawaf terkait dengan tempat. Sa'i dari Sofa ke Marwah itu terikat dengan tempat. Gak bisa ada sa'i kemana-mana kecuali di situ. Gitu ya. Pun juga begitu wukuf di Arafah. Ada gak bisa wukuf di selain Arafah, itu gak bisa. Lempar jumroh di Mina, gak bisa ada lempar jumroh. Di Mekah aja gak bisa, di Arafah gak bisa. Lempar jumroh itu tempatnya harus di Mina. Jadi kalau terikat dengan tempat, maka ya dia berdasarkan tempat. Kalau dia terikat dengan waktu, maka dia harus berdasarkan dengan waktu. Apa itu? Misalnya sholat 5 waktu, itu kan terikat dengan waktu. Terus puasa Ramadan atau puasa sunnah itu terikat juga dengan waktu. Haji juga terikat dengan waktu. Waktu di sini sama waktu di tempat yang lain beda. Misalnya kita yang ada di sini sama yang ada di barat, di Aceh misalnya. Kalau di sini sudah maghrib, di Aceh belum maghrib. Orang Aceh nggak boleh ikut buka di sini, nggak boleh ikut buka di sini. Anda puasa Ramadan di sini, sahurnya di sini, lalu kemudian Anda terbang ke Surabaya 5:30 mereka sudah maghrib. Anda nggak boleh ikut Jakarta. Kan saya kan orang Jakarta, jadi maghrib pun maghrib Jakarta jam 6, nggak bisa begitu. Anda ada di Surabaya, maka kemudian bukanya ikut di jam Surabaya. Anda ada di Surabaya, maka kemudian ikut di situ untuk jadwal puasanya,
jadwal sholatnya segala macamnya ikut di sini. Kenapa? Karena kita ada di sini. Jadi manusia ibadah itu berdasarkan langitnya ada di mana. Dia ada di mana, di bawah langit yang mana. Kalau kita ada di Cirende begini, berarti kita ikut peta langit atau benda langit yang ada di atas sini. Ya sholatnya, ya puasanya, ya juga hajinya. Yang dibilang itu bukan puasa wukuf Arafah. Yang dibilang itu mansoma Arafata, barang siapa yang puasa di hari Arafah. Wukuf itu harus di hari Arafah. Karena di Saudi itu hari Arafahnya adalah hari ini, hari Sabtu, maka mereka wukufnya adalah hari Sabtu. Tapi kita di Indonesia itu Arafahnya jatuhnya hari Minggu. Berarti kita puasanya ikut hari Minggu. Kenapa? Karena kita tinggal di sini. Kalau kemudian Anda tinggal di sini, lalu kemudian ikut di mana? Itu nggak bisa seperti itu. Kenapa? Karena Anda tinggal di sini. Kok bisa beda? Mekah sama Indonesia waktunya? Ya beda. Waktunya aja sekarang di sini beda 4 jam sama di Saudi Arabia itu 4 jam duluan sini. Kalau sekarang jam 9 di sana baru jam berapa? Jam 5, baru jam 5 di sana ini. Baru jam 5 sore di sana ini. Jadi maksudnya ikut pada apa yang ada di tempat. Kenapa? Karena ibadahnya terkait dengan waktu. Jadi dalil itu bukan dalil puasa Arafah ikut karena mereka wukuf di Arafah, jadi kita kemudian puasa Arafah. Enggak begitu dalil itu. Ibadah itu bukan berdasarkan di mana orang melakukan. Ibadah itu berdasarkan Anda ada di mana. Hari Arafah itu tanggal 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah di Indonesia jatuh pada hari Minggu. Kalau di Saudi 9 Zulhijjah jatuh pada tanggal 8. Kita makanya besok ini baru Arafah, lalu kemudian Seninnya baru Idul Adha. Kalau di Saudi hari ini dia Arafah, besok mereka Idul Adha. Jadi jangan kemudian disalah-salahin. Saya masih ditanya terus, tadi malah dikirimin video-video haram hukumnya puasa Arafah besok. Kalau kemudian orang bilang besok itu puasa Arafah haram, lalu kemudian nanti dia dapat undangan atau dapat jadwal sholat Idul Adha jadi khotib atau jadi imam, lalu kemudian dia hari Senin jadwal imam itu imam sholat apa ya? Ini misalkan orang dia bilang haram hukumnya puasa hari Arafah besok. Kenapa? Karena di Saudi besok udah lebaran. Kalau kemudian besok ini diharamkan puasa Arafah, berarti kalau jadwal dia dapat jadwal khotib atau jadwal imam sholat Idul Adha hari Senin, itu sholat apa? Sholat Idul Adha itu tanggal 10 Zulhijjah. Kalau meyakinin sekarang adalah hari Arafah, berarti Senin itu sudah tanggal 11 Arafah. Enggak ya, saya ganti pakai sholat duha. Mana ada sholat duha 7 pakai 7 takbir? Gitu ya. Jadi konsisten bahwa agama itu bukan ikut mana-mana, ikut tempat dan waktunya. Ikut tempat dan waktunya. Kok ada di mana? Ya itu ibadah namanya. Nah ibadah itu tadi dia bisa berupa terikat dengan waktu, bisa terikat dengan tempat. Satu-satunya ibadah yang tidak terikat dengan waktu dan tidak terikat dengan tempat cuma zikir. Terlebih zikir khafi itu tidak terikat dengan waktu dan tempat. Mau di mana saja, bahkan di kamar mandi, zikir khafi masih boleh. Zikir jahar nggak boleh di kamar mandi. Anda lagi mandi, la ilaha illallah, la ilaha illallah, nggak boleh. Nggak bisa begitu lagi mandi begitu. Tapi kalau zikir khafi dimanapun, kapanpun itu boleh. Kenapa? Karena dia tidak terikat dengan waktu dan tempat. Nah, para hadirin sekalian rahimakumullah, maka karena hari ini sudah Arafah, di malam Arafah nih, karena dalam hitungan dari Hijriyah
malam itu sudah masuk tanggal. Kalau kita tanggalnya itu jam 12 malam, kalau Hijriah itu waktu maghrib. Jadi waktu maghrib sudah masuk tanggal baru. Sekarang sudah masuk Arafah. Nah, karena sudah masuk Arafah, maka kemudian perlu kita pahami bersama betapa Arafah ini tempat atau waktu yang betul-betul sangat mulia sekali. Saking mulianya Arafah ini menjadi tempat yang paling suci, tempat yang paling menentukan. Haji kalau nggak ada di Arafah nggak sah hajinya. Al-Hajju Arafah. Kalau orang tanggal 9 Zulhijjah nggak ada di Arafah, maka kemudian tidak ada di padang Arafah, ini maka kemudian tidak sah hajinya. Jadi ingat-ingat nih, Arafah itu di pikiran kita ini itu ada dua Arafah, padang Arafah. Ada yang satu namanya hari Arafah. Arafah itu ada namanya tempat di Arafah, namanya padang Arafah. Ada juga hari namanya hari Arafah. Disebut padang Arafah itu karena mereka hari itu melaksanakan wukuf di Arafah ini. Bahkan ulama-ulama mengartikan Arafah ini, kenapa kok Arafah disebut dengan Arafah? Yang pertama ada yang mengatakan karena Nabi Adam sama Siti Hawa ketemu setelah berpisah ini, bertemu di satu tempat namanya Arafah. Karena dia ketemu di tempat itu, pertemuan dia disebut dengan Arafah. Terus ada juga yang mengatakan kenapa kok disebut dengan Arafah? Karena Nabi Adam baru tahu diajarkan cara untuk haji itu di tempat situ. Karena dia tahu mengenai haji di tempat itu, maka tempat itu disebut dengan Arafah. Kan dalam cerita Nabi Adam setelah diturunkan dari bumi, dari surga, lalu kemudian ketemu istrinya di Arafah, Nabi Adam munajat kepada Allah, ngeluh kepada Allah, ngadu kepada Allah. Ya Rabbi, kuntu jaraka fi jannatika. Ya Allah, saya dulu ini tetanggamu, orang dekatmu dulu. Saya bisa astarihu rihal jannah. Aku bisa ajidu rihal jannah. Aku bisa mencium baunya surga. Wa asma'u tasbihal malaikah. Aku bisa mendengar tasbihnya malaikat dulu itu. Aku bisa tinggal askunu haitsu masitu. Aku bisa tinggal dimanapun yang aku mau. Wa akaltu haitsu masitu. Aku bisa makan makanan apapun yang aku mau di situ. Tapi ketika engkau turunkan ini, aku gak bisa lagi mengakses apa-apa. Apa kata Allah? Ya Adam, bimaksiatika ya Adam. Ini sebab maksiatmu wahai Adam. Karena engkau ini maksiat, maka kemudian diturunkanlah dia dari langit ke bumi, maka kemudian itu menjadi terputus aksesnya. Bukan berarti ada di langit itu. Ini orang-orang tasawuf mengartikan orang kalau sudah maksiat kepada Allah, maka aksesnya dia kepada Allah akan terputus. Aksesnya semakin dia maksiat kepada Allah, semakin terputus. Semakin maksiat, semakin terputus dia aksesnya kepada Allah. Jadi seperti Adam yang ada di surga, dia nggak melakukan maksiat, dia bisa mendengar siapapun saja, dia bisa mendengar Allah, dia bisa mencium baunya surga. Tapi ketika dia maksiat makan buah kuldi, terputus semua aksesnya. Jadi siapapun yang maksiat kepada Allah, kita ini masih kepada Allah, maka pasti akses kita sama Allah itu bakalan terputus itu. Ngeheng. Kalau bahasa internetnya itu apa? Buffering. Kena buffering gitu. Kan connect itu. Dulu kita masih zaman ruh, ditanya alastu bi rabbikum. Saya ini Tuhanmu apa bukan? Dulu ruh kita jawab qalu bala sahidna. Artinya dulu ruh kita bisa ngomong-ngomong sama Allah itu.
bisa mendengar gitu. Tapi ketika ruh udah masuk ke jasad, lalu kemudian kotor sama maksiat, terputus akses kita ini. Nggak bisa kita ini mengakses itu gitu. Tidak bisa menyadari itu. Baru sampai ilmu, belum sampai ke makrifat. Karena arafah tadi itu, makrifat itu berasal dari arafah. Kata arafah sendiri, arafah itu berasal dari kata arafah, ain rofa. Kalau alima ngerti tahu, tapi kalau arafah tahunya itu lebih dalam, sangat mengetahui, tahunya itu lebih detail. Itu namanya arafah. Orang yang mengerti lebih detail namanya arif. Makanya arif diartikan sebagai orang yang bijaksana. Kenapa kok orang bijaksana disebut dengan arif? Karena orang kalau sudah ngerti betul, dia akan bijaksana. Kalau dia mengerti betul terhadap agama misalnya, dia mengerti betul terhadap di dalam fikih itu ada mazhab ini, mazhab ini, mazhab ini. Ada yang bilang ini boleh, ada yang bilang ini nggak boleh. Karena dia tahu betul terhadap perbedaan ini, maka kemudian dia bijaksana pasti terkait dengan perbedaan. Nah, kenapa? Karena dia mengerti banget. Orang yang mengerti banget namanya arif, dari kata arafah. Tapi kalau cuma tahu saja, itu namanya alimah atau alim. Itu baru tahu aja. Kalau tahu mendetail namanya arif. Orang kalau mengerti tentang sesuatu yang lebih detail namanya makrifat. Kalau tahu doang namanya ilmu.